Situasi di balik meninggalnya Lula Lavah terus menjadi perhatian publik seiring langkah kepolisian yang mulai memanggil sejumlah pihak terkait. Polisi memastikan proses penyelidikan masih berjalan dan fokus pada pengumpulan keterangan dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Salah satu nama yang disebut berada di tempat Lula ditemukan meninggal dunia adalah Reza Arab, yang diketahui memiliki kedekatan personal dengan Lula. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah menjelaskan bahwa keberadaan Reza Arab di apartemen Lula pada Jumat 23 Januari 2026 membuatnya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain Reza Arab, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 saksi lain yang sama-sama berada di lokasi kejadian, mulai dari asisten rumah tangga hingga asisten pribadi Lula. Tidak berhenti di situ, pihak kepolisian turut berencana memanggil perwakilan Rumah Sakit Pondok Indah tempat Lula sempat menjalani pengobatan. Langkah ini dilakukan untuk menggali informasi medis yang relevan dengan kondisi kesehatan Lula sebelum meninggal dunia, demi memastikan penyelidikan berjalan menyeluruh dan objektif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Itu serius gak sih? Astagfirullah, ya Allah, gue kaget banget, gue baru bangun tidur. Ya Allah, itu, aduh, Kak Lula, ya Allah. Bang Reza, gimana ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, oke, tapi kalau beneran itu fotonya di take down dong, please. Jangan disebar, ya Allah, astagfirullah. Jangan, padahal videonya baru FYP yang sama Bang Reza Arab. Duh, ya Allah. Lula Lavah ditemukan meninggal dunia di apartemennya Jumat 23 Januari kemarin. Penyebab meninggalnya adalah OD inilah, OD itulah. Padahal pihak rumah sakit sudah jelas-jelas mengkonfirmasi kalau penyebab meninggalnya Lula itu gara-gara henti jantung dan henti nafas. Sebelumnya juga Lula pernah bilang kalau dia itu sakit borongan. Netizen tuh ya emang kadang-kadang orang lagi berduka juga bukannya doain malah digosipin yang enggak. Mana foto-fotonya tuh malah disebar-sebarin, kan sinting. Gue shock, agak-agak trauma guys. Kalian tahu kan kalau kemarin tuh ada selebgram atau influencer yang meninggal dunia. Pas gue lagi scroll gabut tadi malam di Instagram gue, itu ada satu postingan yang ada 2 slide. Slide pertama tuh ambulans di rumah sakit dan banyak banget kayak keluarganya, temen-temennya gitu kan. Terus gue swipe dong ke slide kedua dan itu ternyata ada fotonya dia. Fotonya almarhum pas kejadian dan gue saking shocknya sampai HP gue jatuh. Orang-orang tuh gila ya, bener-bener gak ada otaknya. Pertanyaan gue, ini siapa yang foto dan menyebarkannya? Itu ada sesuatu yang sangat-sangat private, dan kalau misalnya di luar negeri tuh udah gak mungkin yang kayak gitu tuh di-post. Bener gak sih guys? Sumpah gue privileged banget. Gue bukan siapa-siapa ya, tapi gue ngikutin banget. Maksudnya baru semalam loh kita berdua nontonin kontennya yang at least itu. Sumpah gue belum bisa ngomong innalillahi atau berduka cita karena ini belum tahu kebenarannya. Jadi please dong yang tahu ini bener apa bohong, please kasih tahu gue kalau ini bohong. Kok ini kaget banget, ya Allah, gimana rasanya jadi Arab. Oke teman-teman, lagi viral banget teman-teman ya, salah satu selebgram bernama LL ini teman-teman meninggal ya. Kita sebelumnya ucapkan turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun teman-teman. Ya kalau kita mencari apa namanya teman ya, berita cukup begini aja, cukup aja. Kita jangan hanya bilang turut berduka cita udah cukup gitu loh teman-teman. Kita nggak perlu lagi mencari-cari foto-foto dia dalam keadaan yang MD itu teman-teman. Kita nggak perlu gitu teman-teman, hanya untuk mencari adjustment dapat. Kita hanya perlu gini aja, udah cukup gitu loh. Ucapkan bela sungkawa, ucapkan innalillahi aja udah cukup. Udah. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih keluarganya bagaimana gitu loh menghadapi MD-nya si almarhumah ini teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga juga perasaan dari keluarganya gitu loh. Oke teman-teman ya, cukuplah begitu teman-teman. Apa sih nggak bisa stop kirim-kirim foto terakhir daripada Lula. Nih ya gue kasih tau ya, kalau yang namanya GET itu
kalau dia lapar, biasanya GERD-nya itu perutnya itu nyeri-nyeri. Tapi kalau yang kalian kirim foto yang begini tangannya kaku, itu biasanya GERD-nya karena pikiran. Karena pikiran bisa itu tangan jadi kaku gitu. Jadi yang bilang over tuh kirim stop ya. Maaf, fotonya nggak aku buka. Aku nggak tega ngelihat begitu. Itu bisa karena GERD. GERD-nya itu pikiran udah stres banget, itu kaku. Tangan itu kaku gitu. Bukan karena yang seperti yang lu pada ngomong. Yang lewat FYP gue sekarang begitu semua tuh. Yang tuh gitu. Dosa meninggalnya juga bagus, perginya juga bagus hari Jumat. Itu tanda-tanda bagus. Kita doain aja. Ya, kita doain yang terbaik. Kita doain semoga almarhum tenang dan keluarga juga diberi ketabahan, dan juga buat Reza Arab juga diberi ketabahan dengan pukulan yang terdalam ini, karena tiba-tiba nggak ada berita dari pagi ternyata begini. Kita doain aja semoga Reza bisa menatap hari-harinya penuh dengan yang baik, enggak memikirkan terus kesedihan-kesedihan ini. Dengan berita-berita yang ini muncul-muncul dengan segala macam, kalian bilang apa over nggak ngerti lah gue, itu kan menambah kesedihan keluarga. Please deh, please ya, please. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, untuk almarhumah Lula Lafah ya. Kalau nggak salah mohon maaf ya kalau penyebutan namanya itu tadi salah ya. Kekasih yang sekarang lagi dekat dengan Reza Arab ya, kalau nggak salah. Aduh, nggak tega banget ya ngeliat Reza Arab ya. Bener-bener dia shock banget gitu. Nangis dia di pusarannya gitu ya. Semoga diberikan tempat yang layak di sisi Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang tinggalkan mendapatkan keikhlasan dan ketabahan ya. Juga untuk teman-temannya para selebgram, tiktoker ya, sedih banget ngeliat Kenu ya, Fadil, apalagi sih Dara ya, Dara Arafah ya. Begitu terusnya Sarah Gibson, Awak Karin ya, itu kan grup-grupnya dia tuh satu orang. Pokoknya gengnya dia tuh ya. Gue juga follow, tapi gue nggak follow almarhum ya, karena gue nggak terlalu kayak ngikutin gitu. Tapi emang sepintas aja sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi emang bener-bener dia tuh bener-bener artis, salah satu artis, tiktoker, influencer, penyanyi juga ya, lengkap deh tuh borongan dia ya. Udah mukanya manis, cakep gitu ya, pokoknya imut gitu ya. Emang Allah lebih sayang ya daripada dia menahan sakitnya mungkin ya. Makanya kita tuh untuk yang lainnya juga tuh dengan masalah ini tuh kita jaga kesehatan, jangan begadang larut malam. Untuk para konten creator juga diingatkan jangan sampai telat makan ya. Terus kalau misalkan dalam keadaan kalau bisa jangan tinggal sendiri di apartemen kayak gitu. Pokoknya ada saudara, kayak ada teman gitu, bareng-bareng gitu ya. Itu aja sih, karena kita nggak ada yang tahu. Rata-rata tuh pasti penyakitnya orang yang suka begadang, konten kreator, mikirin ide-idenya itu pasti telat makan ya, kayak begitu. Ya udah, pokoknya kita nih lagi sangat sedih ya. Ini kan salah satu temennya Fujianti juga, Utami Putri ya. Dia banyak banget kenangannya juga sama Fuji ya. Lula itu adalah sosok yang bener-bener semuanya temennya pada emang sosok yang baik gitu ya. Sampai keluarganya nggak tahu dia tuh sakit kayak gitu ya. Udah, kita nggak usah ngebahas-bahas lagi yang lainnya. Kita doain aja, kirim Al-Fatihah sebanyak-banyaknya mama ya. Dan untuk yang udah nyebarin video-video yang istilahnya membuat hati para sahabatnya sedih, itu tolong di take down ya. Please ya, coba kalau misalnya itu terjadi pada diri kita. Jadi kita hargain keluarganya, teman-temannya, kekasihnya juga ya. Pokoknya kita doain mak-mak sebanyak-banyaknya, kirim Al-Fatihah sebanyak-banyak untuk almarhum Lula Lafah ya. Kayak begitu, mohon maaf apabila ada penyebutan nama dalam beberapa yang gue sebutin tadi itu ya, mohon maaf karena gue juga nggak terlalu tahu gitu takutnya salah gitu aja ya. Mama nih sampai beribet mama, karena gue sedih banget ya. Udah berapa hari ini gue kagak nafsu juga ngeliatnya ya. Mau bikin konten, mau bikin video juga bingung gue ya. Sedih banget gitu ngeliatnya ya. Yang gue lihat semuanya FYP di medsos sebelah, di mana-mana tuh isinya kayak begituan mama ya. Sedih banget, apalagi pas ngeliat Reza Arab yang dia nangis di pusarannya itu. Ya Allah Tuhan ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan semua teman-temannya ya, kuat ya, satu sama lain kuat mendoakan untuk almarhum ya. Untuk Dara juga ya, selamat ulang tahun. Kan kalau nggak salah tuh ulang tahun tuh hari habis setelah kematiannya Lula ya. Udah gitu dulu aja mama ya, namanya kita sebagai emak-emak gitu, jadi kita mikirin anak kita juga ya. Apalagi masih di usia yang sangat muda ya, rentan banget tuh dengan penyakit GERD
emak itu lagi tren banget ya mulut ya gue. Aduh ya mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye mak.